Buat kalian yang lagi nyari TWS gaming yang bagus, no gimmick dan no delay, ada satu TWS yang bakal cocok banget buat kalian. Ini adalah Edifier GX05 dengan segala kekurangan dan kelebihan yang bakal gue bahas di video yang satu ini. Baby, you give me ice and fire. Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini gue akan ngebahas sebuah TWS terbaru dari Edifier. Inilah Edifier Hikeri GX05. Gue sebenarnya nggak tahu ini nyebutnya apa, Hikeri, Hiket atau apa, tapi tulisannya kan HCT ya. Nah, kalau gue tanya ke Google, Hikeri katanya tuh. Hikeri. Nah, jadi gue nggak tahu mana yang benar, tapi daripada gue bingung, jadi gue singkat aja langsung, nggak perlu pakai Hikerinya. Jadi Edifier GX05 aja langsung, biar nggak perlu kita pusingin masalah itunya. Edifier GX05 ini punya performance yang gila banget. Dia punya delay yang super tipis, hampir nggak berasa delay. Kan memang TWS ini selain dia pakai Bluetooth 5.3, dia juga pakai koneksi dongle. Dan lu bisa pakai ini di dua device sekaligus. Alias ini TWS udah support dual connection. Sebelum gue bahas lebih lanjut soal TWS ini, gue mau ngasih tahu harganya dulu. Kalau si Edifier GX05 ini dibanderol dengan harga 1 jutaan lebih. Harganya beda-beda tapi masih di bawah 2 jutaan. Dan menurut gue untuk sebuah TWS gaming yang punya dongle 2,4 GHz dengan Bluetooth 5.3 yang punya build quality sesolid ini, menurut gue ini nggak kemahalan. Cukup worth it kalau dari penampilan dan build quality-nya. Tapi ada beberapa faktor lain yang tentunya juga jadi masalah di TWS ini. Dan tentunya akan gue bahas nantinya di video ini, jadi simak video ini sampai habis. Karena ada kekurangan dan kelebihan yang perlu lo tahu sebelum lo membungkus TWS ini. Anyway, kalau dilihat dari packagingnya itu oke banget. Dia pakai hardcase yang keras banget. Cara bukanya juga kayak koper gini, dan di dalamnya juga ada aksesoris tambahan yang cukup lengkap. Ada kabel charger Type-C, ear tips tambahan, dapat stiker juga, dan ada dongle Type-C buat connect ke banyak device kayak smartphone, PC, laptop, konsol, atau VR. Dan ada converter USB-A-nya juga untuk connect ke laptop atau PC. Kalau misalnya laptop kalian atau PC kalian nggak punya colokan Type-C. Dapat penutup lubang port Type-C-nya juga, dan dapat pouch-nya juga nih. Pouch-nya juga unik ya, jadi cara buka tutupnya juga beda daripada yang lain. Kalau yang lain pakai tali, yang ini kayak pegas gitu. Jadi tinggal ditekan, nanti akan terbuka seperti ini, dan ini cukup satisfying. Bahan luarnya dia pakai kulit sintetis ya, dan dalamnya juga cukup lembut. Dan ini bisa lu taruh TWS-nya dalam sini, biar nggak gampang lecet. Ya walaupun kalau secara build quality, TWS sendiri memang sebenarnya udah kuat banget kelihatannya. Jadi kayak finishingnya itu tuh kayak besi aja cuy. Ini tuh literally besi, bukan plastik ya. Dimana kalau lu di tempat yang dingin atau di AC katakanlah, dia tuh kayak lama-kelamaan tuh yang dingin gitu, bukan yang plastik murahan gitu, bukan. Ini bener-bener kayak berat juga ya, berat terus ya solid banget lah pokoknya. Orang lain pun yang megang ini gue rasa bakal tahu kalau barang ini harganya nggak murah. Nah, yang unik lagi dari TWS ini adalah cara buka charging case-nya ini diputar kayak gini. Nah, pas lu buka, ini harus ke kanan ya bukanya, karena kan ada markingnya juga di sini, open. Jadi arahnya nggak bisa ke kiri, harus ke kanan. Jadi mau tutup, mau buka ini ke kanan tetap. Nah, pas lu buka kayak gini, akan ada suara yang suka banget gue, ini suaranya satisfying banget. Gue jadi ingat fidget spinner sih kalau ngeliat TWS ini. Ini pas lu cabut dongle-nya, terus langsung lu masukin ke HP, dia plug and play. Jadi lu nggak perlu aktifin Bluetooth-nya, dia pun langsung connect. Kecuali memang kalau lu mau pakai koneksi Bluetooth, ya lu mesti connect seperti biasa. Untuk TWS-nya dia pakai model in-ear yang ada karetnya gini, dan pengontrolnya dia pakai touch control, bukan button control. Jadi bukan pakai tombol. Dan TWS ini juga tetap ada gaming mode-nya, walaupun memang kita udah disediakan dongle yang rendah banget latency, tapi TWS ini tetap menyediakan gaming mode atau musik mode juga. Jadi kalian bisa tap 3 kali di sebelah kanan untuk bergonta-ganti modenya. Kalau dilihat secara sekilas memang TWS ini udah perfect banget buat gaming, tapi tetap ada kurangnya juga. Dan di sini gue akan ngebahas kelebihan kurangannya dari TWS ini sesuai dengan experience yang gue rasakan selama menggunakan TWS yang satu ini. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu dalam hal delay yang memang nggak berasa banget. Walaupun memang sejatinya TWS yang pakai Bluetooth, bahkan pakai dongle sekalipun, itu masih ada latensinya. Tapi karena memang latensi dari si TWS ini tuh tipis banget ya, 15 milisecond. Jadi makanya pas kita pakai tuh kayak berasanya tuh nggak delay. Sampai-sampai TWS ini bisa gue pakai buat main real drum coba. Real drum itu biasanya gue pakai kabel kan, pakai colokan kabel gitu. Nah ini gue pakai TWS gitu. Saking TWS ini tuh nggak berasa delaynya.
Dan memang pas gue pakai real drums, memang ini kalau lagu-lagu yang slow ya, ini emang enak banget. Kayak berasa tuh nggak delay aja gitu. Pokoknya kepake banget lah buat main real drum. Tapi kalau buat mainin lagu-lagu yang cepat, kayaknya bakal agak keteteran dikit. Walaupun memang ya ini tergantung dari skill lu juga sih. Ya tergantung, kalau emang lu cupu ya cupu aja, mau pakai headset kabel kayak mau pakai TWS yang no delay sekalipun tetap cupu kalau emang lu nggak bisa. Ini TWS sering gue pakai juga buat ngedit di Premiere Pro. Jadi gue pakai dual connection, di mana gue colokin dongle-nya ini ke PC atau ke laptop gue dan langsung bisa gue pakai buat ngedit. Dan satunya lagi connect ke handphone gue. Jadi ini bisa dual connection dan tentunya plug and play. Jadi untuk Type-C dongle-nya dia langsung colok dan langsung connect. Sementara itu untuk yang Bluetooth tetap bisa connect seperti biasa. Cuman sayangnya koneksi dongle-nya nggak sebagus koneksi Bluetooth 5.3-nya, dimana pas gua pakai ke kamar mandi ya, pas connect lewat dongle juga nih, dan connect lewat Bluetooth, ini TWS-nya terputus. Dan kadang-kadang suaranya juga kayak kesek-kesek gitu lah, kayak ghosting gitu. Jadi kadang hilang, kadang ada. Itu kalau gue pakai ke kamar mandi yang jaraknya pun sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman 4 atau 5 meter lah, itu pun ya cuma ada belokan dikit doang. Kadang pintu pun nggak gua tutup, itu tetap aja kayak agak tersendat koneksinya. Tapi kalau koneksi Bluetooth 5.3-nya sih nggak ada masalah sejauh ini. Ya normal-normal aja, selayaknya Bluetooth 5.3 pada umumnya. Dan pastinya gue juga udah cobain TWS ini buat main game PUBG, coba ya. Gue udah main ini pakai PUBG dan ternyata kualitasnya nice banget kalau buat main game. Enak banget bro, jadi kayak suara itu tuh nggak yang cuman kanan kiri doang. Separasi audionya atau apa ya bisa dibilang ya, sound imagingnya itu bukan cuman kanan kiri doang, tapi lebih jelas lagi, lebih detail lagi, kayak arah serong depan, serong kanan gitu, serong belakang dan kiri belakang, atau atas bawah depan belakang, itu semua itu kayak kerasa terpisah-pisah dan terarah dengan cukup jelas gitu. Dan gue beberapa kali mendengar dari arah yang berbeda, dan pas gue nengok ke belakang itu bener-bener ada musuh gitu. Dan jarak kayak deket jauhnya tuh kayak berasa. Pokoknya ini TWS menurut gue nice banget. Jadi arah tembakan, langkah kaki musuh, terus arah ledakan, dan ya arah kendaraan datang gitu. Kayak di PUBG itu kan bisa ada mobil, motor gitu. Itu kayak langkah kaki semuanya tuh kayak kedengeran lebih jelas. Jadi bisa gue bilang kalau buat gaming ini TWS mantep. Tapi kalau buat musik sayangnya kurang bro. Bukan kurang juga sih, tapi kayak lebih ya oke lah gitu. Walaupun kalau kita lihat di kotaknya dia udah support high-res audio wireless LHDC codec, di mana itu adalah codec tingkat paling tinggi kayaknya. Yang mana masih jarang banget ada orang yang punya device yang support LHDC. Dan kenapa gue bilang tadi untuk musik itu kayak biasa aja bahkan kurang? Ya karena gue ngedengerinnya di codec SBC. Karena yang di TWS cuma support di codec SBC sama LHDC aja. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak dari bawah banget nih SBC, dia langsung naik ke atas. Jadi nggak dikasih spare di tengah-tengah gitu. Minimal AAC lah harusnya ya. Jadi pas kita dengerin musik tuh nggak yang basic-basic banget gitu kodeknya. Jadi hasilnya gue pun pas dengerin musik di sini ya nggak gimana-gimana banget ya. Cukup gini aja gitu. Nggak yang kayak wow gitu. Karena sejauh ini gue belum pernah nemuin TWS yang memang bagus di gaming dan bagus di musik. Jadi biasanya TWS yang bagus di musik itu belum tentu bagus di gaming. Begitupun sebaliknya, TWS yang bagus di gaming belum tentu bagus di musik. Nah, begitupun TWS ini belum pasti bagus di musik. Karena gue belum coba LHDC-nya. Itu tadi sebenarnya adalah pembahasan soal kekurangannya. Dan memang TWS ini tuh kekurangannya adalah ya dia kurang bagus di musik, tapi bagus di gaming. Nah, buat lo yang penasaran sama kualitas mikrofonnya, di sini gue akan kasih tahu sampel suaranya, dan ini adalah kualitas mikrofon dari Edifier GX05. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, ini adalah kualitas mikrofonnya. Cek 1 2 3, dia sudah support ENC juga. Dia bisa nge-cut suara bising di sekitar kalau misalnya kalian kepepet atau pengen main game di luar atau di tempat umum. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, ini adalah kualitas mikrofonnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kekurangannya, yang mana ada satu kekurangan yang menurut gua sangat disayangkan untuk sebuah TWS di harga 1 jutaan. Di mana TWS ini tidak support aplikasi sama sekali. Jadi lu nggak bisa konekin ini ke aplikasi Edifier Connect. Di mana sekarang ini TWS yang bisa connect ke aplikasi itu udah dijangkau sama TWS yang harganya ratusan ribu. Jadi udah nggak aneh lagi. Sementara TWS ini di harga 1 jutaan belum connect, belum bisa connect ke aplikasi. Ya semoga jadi nantinya bakal bisa dikonekin ke aplikasinya sesuai dengan update-nya juga ya. Karena untuk saat ini belum, siapa tahu aja nanti kita doakan next-nya bisa connect ke aplikasi. Dan kekurangan yang kedua ada di bagian baterainya yang menurut gua nggak segalak
desainnya rada cupu sih cuy. Jadi kayak ini tuh cuma bisa bertahan di 4,5 jam playtime kalau lu pakai koneksi Bluetooth-nya. Dan begitupun di dongle-nya, ini nggak beda jauh ya, sekitar 4 sampai 4,5 jam aja. Belum lagi TWS ini juga haus akan power, jadi gue mesti naikin di angka 60 sampai 70% buat kedengerin suara yang enak gitu. Jadi nggak bisa di 40 atau 50-an doang. Tapi kalau buat gue pribadi sih ini agak kurang ya, 4,5 jam buat main game tuh kayak nanggung gitu. Kayak lagi seru-serunya terus tiba-tiba TWS-nya mati. Ya kayak, kok mati sih TWS-nya gitu kan. Ya mungkin ambil positifnya aja, lu disuruh istirahat dulu dan TWS disuruh dicas dulu sekitar 10 menit atau 20 menit, baru setelah itu main lagi. Jadi ya itu kita kalau mau husnuzon ya, kalau mau ambil positifnya seperti itu. Tapi kalau buat main game di luaran kayak di kereta gitu misalnya, ya ini oke sih. Karena kan lu naik kereta sejauh-jauhnya kereta itu nggak sampai pas setengah jam gitu kan. Ya paling sejam 2 jam juga udah nyampe tujuan. Nah ini TWS kayaknya cocok banget kalau mau yang portable-portable. Karena kalau lu main game di angkutan umum atau di kereta pakai kabel itu udah pasti runyem dan ketarik-tarik udah pasti. Jadi sebaiknya lu pakai TWS gaming kalau lu main game di kereta atau di tempat umum atau di kendaraan umum lainnya. Nah sekarang kalau kita bicara soal kualitas suaranya, sebenarnya kalau buat dengerin musik sih menurut gua masih bisa, cuman ya nggak maksimal aja. Jadi kayak banyak frekuensi yang ketahan gitu. Kalau kita bicara soal bassnya, memang ini bassnya nggak sebombastis itu. Nggak yang gede-gede banget. Tapi tetap ada impact-nya dan sub bass-nya tetap ada walaupun tipis. Dan menurut gue wajar TWS Gaming dikasih bass segini. Karena kalau TWS Gaming kita kasih bass yang bombastis gila-gilaan, udah pasti detailnya ke cut off. Dan nggak akan kedengeran. Jadi akan ada yang dikorbankan. Kalau pakai TWS yang ngebass, udah pasti detailnya kurang. Tapi sebaliknya, kalau nurunin bassnya, low frekuensinya, kemungkinan besar frekuensi-frekuensi lain tuh bakal keangkat. Jadi kayak detail-detail tuh lebih kedengeran dibandingkan lu pakai bass yang terlalu besar. Dan kalau bicara soal mid sama treble-nya sih, ini menurut gue ya cukup aja lah. Nggak yang ngerasa gimana-gimana banget. Ini kayak cukup ketahan sih menurut gue. Kemungkinan karena gue pakai kodek SBC, tapi kalau misalnya kita pakai kodek yang LHDC-nya, kemungkinan besar juga suaranya bakal lebih bagus. So kesimpulannya, apakah TWS ini bagus buat semua orang? Tentunya enggak dong, karena TWS ini dikhususkan buat gamers. Dan kalau memang lu gamer hardcore, ya memang di mana-mana lu gaming ya, di mana-mana lu main game, di kereta, di WC, sambil pup atau ngapain lu, pokoknya main game. Ya lu kayaknya wajib punya yang kayak gini, karena bisa dibawa kemana-mana dan praktis pastinya dan no delay juga. Tapi kalau memang lu gamer-gamer yang ya biasa aja lah, mainnya juga paling Tetris, Candy Crush, yang memang nggak perlu banget juga sih punya TWS yang no delay, yang nggak usah beli, ngapain? Karena ini memang buat orang-orang yang memang punya kebutuhan di gaming yang cukup hardcore. Dan buat tuh yang main game di PC atau di konsol atau di VR ya kemungkinan lu butuh juga sih buat fleksibilitas aja. Jadi kalau misalnya lu lagi bosen pakai headphone, lu bisa pakai TWS. Dan buat koleksi pun ini menurut gue cukup menarik sih, karena bentuknya juga unik ya, nggak kayak TWS-TWS kebanyakan. Dan buat kalian yang tertarik dengan TWS ini, semua linknya udah gue taruh di bio, di Shopee, di Tokped, udah gue taruh semua di bio, jadi check out langsung di situ. So, makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. Thank you guys for watching, see you on my next video. I'm Wahyugo, I'm signing out.